fakta sederhana hidup di zaman yang serba modern ini adalah kamu bisa menemukan konten apapun di internet. Dan terima kasih kepada Mbah Google yang membuat hidup kita terasa semakin lebih mudah. Nah tapi smart viewers, karena kemudahan itu jugalah tayangan 18++ bertebaran di mana-mana. Hanya dengan beberapa ketikan tangan, video dan gambar eksplisit bisa kelihatan di layar gadgetmu. Smart viewers, ada hal yang sedikit mengejutkan juga. Ternyata dalam sebuah studi, sebagian besar dari kita itu pernah melihat adegan pornografi setidaknya sekali. Namun bagi beberapa orang ada yang sampai kecanduan dan menjadi adiksi dengan pornografi. Nah, tapi apakah pornografi hanyalah tayangan erotis yang tidak berdampak atau malah mempunyai efek berbahaya ya? Pornografi dapat menurunkan fungsi otak. Manusia diciptakan sempurna karena memiliki kemampuan berpikir secara logis untuk dapat mengendalikan diri dan menunda kepuasan. Hal itu diatur dalam otak bagian depan, yakni PFC alias prefrontal cortex. Nah, selain narkoba yang membuat candu, pornografi pun juga demikian. Saat menyaksikan adegan-adegan porno, otak mengaktifkan zat dopamin yang membuat seseorang merasa senang, penasaran, hingga ketagihan yang sama adiktifnya dengan narkoba. Nah, jika dopamin diproduksi secara terus-menerus, hal ini mampu menghalangi fungsi PFC karena jumlah dopamin yang terlalu banyak. Sehingga akhirnya akal berpikir pun semakin menurun, bahkan bisa sampai merusak fungsi otak. Namun jika seseorang punya akal sehat, norma, serta etika yang baik, maka seharusnya ia mampu untuk mengalahkan dorongan melihat pornografi. Sesederhana menyaksikan adegan erotis dengan mata, ternyata mampu mengubah minat seksual dan perilaku seseorang. Sudah banyak riset yang membuktikan bahwa seseorang yang sering menyaksikan tayangan pornografi menjadi punya ekspektasi seksual tersendiri. Namun saat dihadapkan dengan hubungan yang nyata, mereka merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga pornografi bisa saja menimbulkan masalah lain untuk memenuhi ekspektasinya. Seperti melakukan seks yang tidak aman dengan berganti-ganti pasangan, seks anal heteroseksual, bahkan hingga terjadi kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kemampuan berpikir benar telah menurun dan menjadi salah dalam mengambil keputusan. Selain itu, pornografi secara tak langsung mengajarkan sikap kekerasan terhadap wanita. Nah, dalam kebanyakan tayangan pornografi, secara umum 88%-nya menggambarkan agresi pria yang lebih berkuasa daripada wanita. Bagi seorang pria yang sering menonton pornografi, cenderung ingin melakukan praktik yang dominan alias merendahkan pasangan. Sedangkan sebaliknya, bagi wanita yang sering menonton pornografi, lebih mungkin punya keinginan untuk praktik yang submisif, yang maksudnya tidak menolak kehendak pasangan yang mendominasinya. Dan dari poin tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan tayangan pornografi menggambarkan hierarki manusia, bahwa pria sebagai penyerang dan wanita sebagai target serangannya. Nah, maka tak heran kasus pelecehan seksual seringkali terjadi dan kebanyakan dialami oleh wanita. Dan faktanya, dalam sebuah studi di United States, orang yang menonton kekerasan pornografi cenderung 6 kali akan melakukan kekerasan seksual di kemudian hari. Tapi, bisakah menonton pornografi bermanfaat bagi sebagian orang? Menurut Prowse yang telah mempublikasikan jurnal medis seksual mengatakan hal tersebut ternyata bisa saja. Penelitiannya menunjukkan suatu pasangan yang menyaksikan pornografi bisa menstimulasikan habit seksual menjadi lebih responsif. Bahkan karena menyaksikan tayangan porno lah, suatu hubungan seksual antara pasangan menjadi kuat. Prowse mengatakan kegiatan erotis bisa memiliki dampak positif dan negatif. Hal tersebut tergantung kepada siapa dan kapan seseorang melakukannya. Oleh sebab itu, pendidikan seks sangat penting bagi alternatif untuk konten seksual yang sesuai dengan usia. Dengan adanya hal ini bisa saja mendidik anak muda untuk merespon lebih kritis terhadap pengaruh pornografi.
Jadi, selain punya sisi negatif dan positifnya, tayangan atau konten erotis seharusnya menampilkan pornografi etis dengan tujuan mengedukasi atas dasar persetujuan, rasa hormat, dan menunjukkan keintiman antar pasangan. Bukan malah sekedar menampilkan keseksian tubuh seseorang. Namun tetap kelihatannya pragmatis untuk memberikan tanggapan mana yang lebih baik atau buruk tentang pornografi. Jadi gimana menurut kalian smart viewers? Nah, buat smart viewers yang punya pertanyaan-pertanyaan unik dan menarik lainnya bisa kalian langsung tulis di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe channel Binus TV. Dadah!